Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum 3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal 15 ayat 2 huruf F dan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang 40 tahun 1999, para pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil-dalil para pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. 1. Bahwa menurut para pemohon, fungsi Dewan Pers pada pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang 40 tahun 1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir. Akibatnya menurut para pemohon, Dewan Pers menafsirkan kata memfasilitasi menjadi monopoli serta mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan tidak memberdayakan organisasi-organisasi pers yang sudah ada. Selanjutnya menurut pemohon, Dewan Pers bukanlah sebagai regulator, melainkan hanya menjalankan fungsi memfasilitasi organisasi-organisasi pers. 2. Bahwa menurut para pemohon, Dewan Pers telah melampaui kewenangannya membuat keputusan yang mengambil wewenang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP untuk melaksanakan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi wartawan, padahal tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Pers yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pers untuk mengeluarkan surat keputusan yang setara lisensi BNSP. Sementara itu, pemohon 1 dan pemohon 2 telah mendirikan lembaga sertifikasi profesi LSP Pers Indonesia yang bersertifikat resmi dari BNSP untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan menggunakan standar kompetensi kerja sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2016 tentang sistem standarisasi kompetensi kerja nasional. Berbeda halnya dengan uji kompetensi wartawan versi Dewan Pers yang hanya menggunakan standar kompetensi wartawan berdasarkan peraturan Dewan Pers nomor 01 garing peraturan strep datar DP garing 10 Romawi garing 2018 tentang standar kompetensi wartawan. 3. Bahwa menurut para pemohon, pasal 15 ayat 5 Undang-Undang 40 tahun 1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan pemohon tidak mendapatkan penetapan sebagai anggota Dewan Pers melalui keputusan Presiden. Menurut para pemohon, seharusnya keputusan Presiden hanya bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme Kongres Pers. 4. Bahwa menurut para pemohon, hasil pemilihan anggota Dewan Pers tidak melibatkan seluruh organisasi pers berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, namun hanya oleh organisasi pers konstituen Dewan Pers, sehingga para pemohon kehilangan hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang 40 tahun 1999 dimanai dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers dan menyatakan pasal 15 ayat 5 Undang-Undang 40 tahun 1999 dimanai keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme Kongres Pers yang demokratis. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya,
para pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P46 serta 2 orang saksi, yaitu Detik Sugianto dan Hika Transisia AP, yang masing-masing keterangannya didengar dalam persidangan pada 26 Januari 2022. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Selain itu, para pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 15 Januari 2020. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan pada 15 Maret 2022, yang kemudian keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 6 April 2022, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 7 Oktober 2021 dan didengar dalam persidangan pada 11 Oktober 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada 30 November 2021, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, serta alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK1 sampai dengan bukti PK12. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 16 Juni 2022. Menimbang bahwa pihak terkait Dewan Pers telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 8 November 2021 dan keterangannya didengar dalam persidangan pada 9 November 2021, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT20A sampai F. 3 orang ahli, yaitu Bagir Manan, Effendi Ghazali, dan Rajab Ritonga, yang masing-masing keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 19 Maret 2022. Kemudian didengar dalam persidangan pada 24 Maret 2022. 3 orang saksi, yaitu Bambang Sadono, Maria Andriana, dan Teguh Santosa, yang keterangannya didengar dalam persidangan pada 21 April 2022 dan 19 Mei 2022, yang masing-masing keterangan ahli dan saksi tersebut selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Selain itu, pihak terkait Dewan Pers telah menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 16 Juni 2022. Menimbang bahwa pihak terkait Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 8 November 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 11 Januari 2022, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Selain itu, pihak terkait PWI mengajukan 1 orang ahli, yaitu Gati Gayatri, yang keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 18 Mei 2022, kemudian didengar dalam persidangan pada 8 Juni 2022, dan keterangan ahli tersebut selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa pihak terkait Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI, Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia atau AMSI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 4 November 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 11 Januari 2022, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, serta alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-Interv 1 sampai dengan bukti P-Interv 32. Selain itu, pihak terkait AJI, AMSI, dan IJTI juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 15 Juni 2022.